Terima kasih menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum menonton ya, jangan lupa subscribe dulu tombol di bawah ini. Nah, like dan komentarnya. Selanjutnya gini ya. Kemarin kita membahas tentang organisasi bukan organisasi ya, gerakan ya. Gerakan wanita. Sekarang kita membahas tentang gerakan juga nih. Tapi gerakannya beda. Bukan gerakan menari, gerakan silat bukan. Ini gerakan buruh ya. Gerakan buruh yang mana gerakan buruh ini tergabung di dalam serikat buruh. Nah, tergabung di dalam serikat-serikat buruh ya. Yang mana serikat buruh ini, kalau kita lihat serikat buruh ini, serikat buruh ini tujuan dibentuknya awal mulanya yaitu serikat kerja namanya. Dibentuknya serikat kerja. Adapun tujuan dibentuknya serikat kerja atau serikat buruh ya. Nah, yang pertama yaitu memelihara dan memperbaiki syarat perburuhan dengan jalan yang mengatur hubungan kerja kerja dengan pihak penguasa. Nah, itu yang pertama tadi. Yang kedua, mengatur hubungan kerja antara pekerja dengan pemerintah tentang kepentingan kedua belah pihak. Nah, kalau yang ketiga kita lihat di sana mengatur agar kaum kerja sebagai golongan tersusun yang turut serta dalam pembangunan bangsa nih. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan tadi, mungkin bisa kita lihat tuh. Secara garis besar serikat buruh dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Kalau yang pertama kita itu organisasi yang tergabung dalam ikatan nih. Ikatan pekerjaan. Nah, ikatan pekerjaan ya yang tadi. Anggotanya biasanya terdiri dari orang yang menjalankan pekerjaan tersebut. Dan serta kalau kita lihat lagi menjalankan pekerjaan tersebut seperti contohnya aja seperti sopir lah. Sopir, tukang, pekerja dan pekerja pabrik dan lainnya lah. Nah, kalau kita lihat di sini serikat buruh nih umumnya General Labor Union namanya dalam bahasa Inggrisnya. Serikat buruh umum atau General Labor Union. Nah, yang anggotanya terdiri dari negara-negara. Negara di sini negara segala macam buruh tanpa memperhatikan jenis pekerjaan. Jadi semua buruh di sana. Tanpa kita saya ini kerja saya, bukan itu. Bukan, dia tidak membedakan. Jadi sama semua di sini. Yang penting kerja sebagai buruh, memperhatikan jenis pekerjaan masing-masing. Nah, biasanya buruh tersebut di sini tidak hanya setengah terampil di sini. Nah, dan yang ketiga kalau kita lihat di sini organisasi dalam ikatan industri ini atau perusahaan kantor industrial union. Anggotanya terdiri dari kaum buruh yang bekerja pada perusahaan industri, kantor baik yang terlatih maupun yang tidak terlatih. Ibaratnya yang memiliki skill atau tidak memiliki skill. Bahasa sekarangnya ya, di zaman dulu bahasanya terlatih atau tidak terlatih. Kalau kita lihat juga serikat buruh ini, kita lihat dari aspek sejarah nih. Serikat buruh ini pertama kali ada di Indonesia adalah didirikan di perusahaan Belanda. Nah, serikat buruh ada di Indonesia didirikan di perusahaan Belanda. Yaitu waktu itu nama perusahaannya kalau tidak salah nih VSTP. VSTP kalau bahasa Indonesia nya. Yaitu Veneraging Sport
Sport and Trade Personnel. Nah, yaitu dalam bahasa Indonesianya Persatuan Serikat Kerja Personel. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia ya. Dan kalau kita lihat juga pada yang setelah didirikan tadi VSTP tadi, sebenarnya kalau kita lihat kajiannya VSTP ini dari kajian histori, dia didirikan atau dilahirkan pada tahun 1908 nih di Semarang nih VSTP nih. Tapi VSTP ini banyak berpendapat pengaruh komunis. Biasa orang-orang dari komunis itu dia banyak anggota-anggota komunis itu kan dia banyak direkrut dari para anggota buruh dan petani gitu. Maka lambangnya itu ya kita lihat dari lambang saja. Dan selanjutnya di sini sehingga dalam aksi-aksinya VSTP ini kalau kita lihat sangat berani melakukan tindakan revolusioner. Dia kalau orang berpaham yang dimasuki atau dipengaruhi oleh komunis, dia biasa berpaham revolusioner. Yang mana kalau kita lihat dia berpaham revolusioner seperti pemogokan di Semarang nih. Kita lihat pemogokan di Semarang, Madiun contohnya. Satu di daerah di mana itu ya? Jawa juga, Surabaya. Karena kalau kita lihat memogokkan tersebut, maka pemimpinnya sebenarnya waktu itu pemimpinnya VSTP itu yaitu Samaun. Yang ditangkap Samaun, kalau kita lihat silsilah Samaun dia ada kaitannya dengan PKI ya. Ada kaitan dengan PKI atau nanti ada juga serikat. Iya kalau nggak salah PKI ya Samaun. Waktu itu dia ditangkap Samaun, dibuang di Belanda. Sementara VSTP kemudian dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda waktu itu. Setelah itu kalau kita lihat lagi sebagai gantinya pada waktu itu VSTP telah dibubarkan. Jadi kok dibubarkan jadinya kan? Jadi para itu para anggota mungkin atau bukan para anggota, pemerintah di zaman itu. Sebagai gantinya pada tahun 1927 ini didirikanlah PPST namanya, Perhimpunan Pegawai Sport dan Tram, yang penghaluan non politik dan menjadikan anggota Federasi Buruh Angkutan Internasional. Jadi cangkupan bukan Hindia Belanda lagi nih, cangkupannya waktu itu internasional, jadi mendunia ya. Selain serikat buruh didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda nih, kalau kita lihat terdapat juga serikat buruh yang didirikan oleh golongan politik nih. Golongan-golongan kaum intelektual, golongan-golongan politik kebangsaan pada 1930 yang dikenal dengan nama Serikat Kerja Berpartai. Yang mana kalau kita lihat Serikat Kerja Berpartai ini antara lain anggotanya, kalau kita lihat anggota-anggotanya terdiri atas berapa orang nih. Kalau kita lihat serikat itu berpartai ini dari anggota-anggota dari PSSI, Persatuan Serikat Kerja Indonesia, yang didirikan PBI. Atau Indej Study Club dipimpin oleh Suwarno atau Ruslan waktu itu ya. Kalau kita lihat lagi Wosokusumo dengan tujuan Ruslan Wosokusumo ya tadi, dengan tujuannya ini ada sebenarnya. Kalau kita lihat sebenarnya kalau tujuannya di sini memperbaiki nasib kaum nih, kaum buruh. Dengan memperbaiki nasib kaum buruh ini dia mencampur urusan politik dan agama di dalamnya. Jadi ada unsur-unsur politik, ibaratnya pemahaman, cara pahamnya dicampurnya di sana. Dan kalau kita lihat lagi yang kedua itu PKBI kalau nggak salah saya, Perserikatan Kaum Buruh Indonesia nih, yang didirikan oleh PNI. PNI ini yaitu PNI baru. PNI baru atau Partindo, kan dia ada dua, ada PNI baru, ada Partindo, yang mempunyai tujuan memperbaiki nasib kaum buruh dan pengembangan kebangsaan nasional. Kalau kita lihat di sana. Tapi juga kalau kita lihat lagi dari aspek sejarah, setelah dia berjalan berapa lama, berselang lah istilahnya ya, berselang. Dengan perkembangan gerakan kebangsaan nih, mulai gerakan-gerakannya
kebangsaan. Serikat kerja berpartai ini juga mengalami perkembangan. Ibaratnya ada perubahan lah, perkembangan nih. Di sini ada perubahannya. Yang mana waktu itu kalau kita lihat perkembangannya diadakan Kongres Kaum Buruh. Kongres Kaum Buruh seluruh Indonesia ya. Yang pastinya pasti Indonesia, nggak mungkin yang lain nih. Kemudian setelah kongres didirikanlah CPBI namanya, Sentral Pengkumpulan Buruh Indonesia nih. Yang mana dengan asas bertujuan self help dan nasionalisme serikat kerja berpartai ini. Akhirnya kalau kita lihat juga dibubarkanlah pemerintah kolonial Belanda dengan tindakan yang dianggap menentang pemerintah waktu itu. Maaf saya agak pilek ya. Yang mana menentang pemerintah. Pada tahun 1940 usaha untuk mendirikan gabungan serikat pekerja tercapai, yaitu berdirilah namanya GASPI. Waktu itu dia menentang kan, jadi setelah itu dia tercapailah usahanya untuk mendirikan gabungan serikat lagi, namanya GASPI, yaitu Gabungan Serikat Pekerja Parkelit Indonesia namanya. Dalam memperjuangkan nasib ini, kalau kita lihat memperjuangkan nasib, setelah memperjuangkan nasib guru, GASPI ini mengambil sikap kooperasi atau kerjasama dengan pemerintah kolonial di zaman itu atau Hindia Belanda di zaman itu, sampai dengan masanya Belanda dan VSTV, PPST tadi ya, satu PPSI dan PKBI. Dia organisasi buruh yang terdiri ini komparatif, jadi kalau bekerja sama nih dengan bukan Belanda, maaf ya, pemerintahan kolonial Belanda bekerja sama sampai dengan pemerintahan kolonial Jepang. Kalau kita lihat berapa organisasi buruh tadi, contohnya tadi VTSP, PPST, PPSI dan PKBI ya. Selanjutnya kalau kita lihat lagi organisasi ini ibaratnya ada organisasi buruh berdiri pada zaman pemerintah kolonial Belanda. Siapa ada juga organisasi buruh ya setelah itu, namanya SS Bond, Staatsbond, didirikan pada tahun 1905 nih. Sebelumnya merupakan serikat buruh perusahaan kereta api milik pemerintah kolonial. Ini yang didirikan oleh kolonial Belanda. Kalau kita lihat lagi ada PFB, personel pabrik bond. Yang mana kalau kita lihat personel pabrik bond ini mengambil sikap, kalau kita lihat personel pabrik bond ini, dia nih istilahnya seperti organisasi yang digerakkan oleh seseorang. Ibaratnya ada mesin penggeraknya, ada jelas. Jadi dia digerakkan waktu itu, kalau nggak salah tokohnya, saya ingat dulu ya, Suebjo Pranoto, untuk melakukan aksi mogok, sehingga ia mendapatkan julukan Raja Pemogok Buruh. Jadi dapat julukan karena aksi-aksinya, siapa tuh, semua yang dilakukannya dapat itu julukan ya. Siapa tuh, PBFPN, ketiga PFBPN, Persatuan Fakboden Pegawai Negeri, merupakan serikat buruh pegawai negeri di bawah pemerintahan Raden Panji Suroso waktu itu. Organisasi yang tergabung ini dalam PFPN adalah serikat guru dan serikat pegawai kereta api di zaman itu. Kalau kita lihat berarti sepak terjang buruh di Indonesia dulu udah ada juga. Berarti sebelum ini mungkin ada aksi-aksi demo, mungkin itu udah dilaksanakan sebenarnya. Kalau kita kaji di aspek sejarah mungkin udah ada sebelumnya. Mungkin orang ini demo ini. Sebenarnya mungkin udah ada di zaman dulu. Mungkin
Nah, di zaman sekarang bagi kita baru nampak secara visual. Kalau terrealisasinya itu udah sering aksi-aksi itu. Nah, mungkin sekian, terima kasih dan jangan pernah bosan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya guys, ikuti terus dan tonton terus. Semoga bermanfaat. Terima kasih guys telah menonton.